Biur. Yeay! Tiara tertawa senang saat dia melompat ke air. Leo menemaninya dan mengajarinya berenang. Ayo turun, ajak Leo pada istrinya itu. Meski enggan, akhirnya Vira turun juga. Mereka bertiga terlihat bahagia. Hingga sapaan seseorang membuyarkan kebahagiaan mereka, terutama Vira. Papa! Iya, aku tahu. Dugaanmu memang benar. Aku udah labrak dia bareng sama Mas Leo. Jawabku sedikit terbata. Sama Leo? Bagaimana ceritanya? Arman terlihat sangat penasaran. Dia bertanya dengan antusiasnya. Dasar. Aku minta Mas Leo untuk memilih aku atau dia, dan Mas Leo memilihku. Jawabku sedikit senang, tapi hanya sebentar. Saat ingat kejadian tadi, hatiku kembali mencelos. Antara sedih dan marah jadi satu. Selamat ya, kamu menang dari pelakor itu. Arman tertawa kecil. Raut wajahnya menunjukkan kebahagiaan. Aku hanya diam, tak merespon. Hatiku masih merasa sakit. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Kok kamu sedih gitu? Arman kembali bertanya. Ah, dasar kepo. Kupukul lengannya cukup keras. Refleks, hehehe. Au, sakit tau. Arman meringis sambil mengusap lengannya yang tadi aku geplak. Hehe, maaf. Disengaja sih, candaku sambil tertawa kecil. Saat bersama Arman, sejenak rasa sedihku terasa memudar. Dia memang sahabat terbaikku. Lanjutkan dong ceritanya. Arman kembali bertanya dengan nada ketus. Mungkin dia masih kesal padaku. Jadi gini, aku minta Mas Leo untuk memutuskan wanita itu, dan dia setuju. Kami mendatangi rumah wanita itu. Aku mengesah kesal jika ingat kejadian tadi pagi. Arman diam sambil menatapku. Dia fokus mendengarkan ceritaku. Aku bertengkar cukup hebat. Bahkan aku menjambak rambutnya dan menindih tubuhnya. Aku berkata dengan berapi-api dan mengepalkan tanganku kuat. Apa? Wah, dasar barbar kamu. Plak. Kali ini Arman yang menggeplak lenganku. Untung saja dia menggeplakku tidak pakai tenaganya. Au, kamu ini galak banget sih. Apa kamu belain pelakor itu? Aku pura-pura marah pada Arman. Ah, lebay kamu. Arman berkata sambil tersenyum miring. Aku mendengus kesal pada Arman. Aku merasa dia membela wanita itu. Aku mau masuk, ujarku marah sambil membuka pagar rumahku hendak masuk. Grep. Namun Arman dengan cepat mencengkeram tanganku pelan. Jangan marah dong. Arman tersenyum padaku. Demi apapun, wajahnya terlihat sangat tampan dan senyumannya itu manis. Pikiranku mulai kacau sepertinya. Lepasin, Ar. Aku mengguncang tanganku yang dicengkeram Arman. Iya, aku lepasin. Maaf ya. Arman melepaskan tanganku segera. Wajahnya terlihat sedikit memerah. Entah kenapa, aku gak tahu. Lanjutkan dulu dong ceritanya yang tadi. Arman mulai lagi keponya. Ya gitu. Akhirnya Mas Leo memutuskan wanita itu. Namun wanita itu gak mau dan malah mengejar Mas Leo saat kami akan pulang. Ujarku dengan sedikit pelan. Hatiku bagai teriris mengingat perbuatan Mas Leo itu. Lalu Arman menatapku dengan tatapan tak bisa kuartikan. Mas Leo memilih melepaskan tanganku yang sedang dia genggam dan memilih bicara dengan dia. Dadaku terasa sesak kembali mengingat itu. Aku pulang saja langsung naik ojol. Aku sakit hati.
Aku semakin susah menahan diri untuk tidak menangis. Sabar ya, semoga saja suamimu benar-benar meninggalkan dia dan tidak berulah lagi. Arman menggenggam tanganku erat. Brem, brem. Aku dan Arman menoleh ke sumber suara dari mesin motor. Kulihat itu motor Mas Leo. Mas Leo segera turun dari motornya. Vira, aku mencarimu dan kamu malah asik ngobrol berduaan sama bujang lapuk ini. Apa jangan-jangan kalian selingkuh? Perkataan Mas Leo benar-benar menghujam jantungku. Sakit sekali rasanya. Mas, jangan asal tuduh kamu. Kamu yang berulah dan kamu yang menyalahkan aku. Aku marah dan geram. Ku kepalkan tanganku dan ku tatap tajam mata suamiku yang brengsek itu. Kalau tidak takut dosa, ingin rasanya aku menampar wajah tampannya itu. Dengan menahan amarah, aku melangkahkan kakiku hendak masuk ke dalam rumah. Sempat ku dengar suara Arman yang marah atas tuduhan suamiku padanya. Jangan asal tuduh kamu, Leo. Aku memang bujang tua, tapi kamu perlu tahu, aku sudah punya calon istri. Aku sempat menoleh dari teras rumah ke arah mereka berdua. Arman pergi meninggalkan Mas Leo, dan Mas Leo memasang muka kecutnya pada Arman. Di dalam rumah, Vira sayang, ku dengar Mas Leo memanggil namaku. Namun, aku enggan menyahutnya. Aku memilih diam di dalam kamar saja. Vira, Vira, tok tok tok. Terdengar Mas Leo mengetuk pintu kamar dengan cukup keras. Vira, maafkan Mas ya. Mari kita bicarakan hal ini baik-baik. Suara Mas Leo sedikit lirih dengan nada penuh harap. Setelah menimbang-nimbang berbagai hal, akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu kamar 15 menit kemudian. Kuhela nafasku dalam dan kuhembuskan dengan kasar. Kuseka kedua pipiku dengan kedua telapak tanganku. Mungkin aku akan terlihat sangat lemah di mata orang lain karena dengan mudahnya hatiku melunak. Tidak, hatiku tidak melunak. Aku hanya ingin mendengarkan penjelasan yang ingin dia sampaikan padaku. Aku ingin mendengarkan pembelaannya itu. Itu saja. Soal keputusan yang akan kuambil selanjutnya, biar aku pikirkan nanti saja. Ceklek. Kuputar kunci dan kubuka pintu kamar. Sayang, Mas Leo yang masih berdiri di depan pintu itu dengan cepat menghambur memeluk tubuhku dengan erat. Ya, pelukannya sangat erat. Aku tak membalas pelukannya. Sekuat tenaga ku tahan rasa ini. Aku terlalu marah dan kecewa pada pria yang berstatus suamiku ini. Dia menuntunku ke kursi. Kami duduk di kursi panjang bersisian dan saling berhadapan. POV Leo. Kutangkup kedua pipi istriku dengan kedua telapak tanganku. Dia menatapku kecewa. Aku menatapnya penuh sesal. Menyesal telah selingkuh darinya. Menyesal selama ini lebih mementingkan Salma dan Elin anaknya Salma dibanding dia dan anakku sendiri. Maafkan Mas, ucapku lembut. Dia diam tanpa respon. Hanya tatapan mata jengah yang bisa aku lihat. Hatiku sakit rasanya. Dia tak pernah mendiamkan aku begini. Biasanya saat marah, dia palingan ngomel-ngomel. Jika sudah diam begini, artinya marahnya sudah sangat besar. Dia sudah sangat-sangat marah. Mas, tadi melepaskan tanganmu dan bicara padanya hanya untuk mengatakan padanya bahwa hubungan ini sudah berakhir. Aku berkata dari hatiku. Mas ingin memulai semuanya dari awal, lanjutku. Ku genggam tangan Vira dan kucium punggung lengannya berkali-kali. Mas sangat mencintai kamu sayang. Juga anak kita Tiara. Aku membawanya ke pelukanku. Ku peluk dia erat dan kucium puncak kepalanya. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Mungkin dia masih mempertimbangkannya. Aku sejujurnya sangat takut kalau dia mengambil jalan pintas. Takut dia minta cerai. Jujur, aku sangat cinta Vira. Kami sudah lama pacaran dan menikah sudah hampir 5 tahun. Karena imanku yang cetek ini, aku harus mengalami keretakan rumah tangga.
Vira mengurai pelukanku, menatapku masih dengan kecewa dan marah. Aku akan melihat sejauh mana Mas membuktikan penyesalanmu, Mas. Akhirnya dia bersuara juga. Dia menatapku dengan tajam, tak ada senyuman yang menghias bibirnya. Aku tahu, dia memang berhati lembut. Di balik sifatnya yang ceria dan terkadang jutek itu. Terima kasih sayang, cup, cup. Ku kecup, seluruh wajahnya penuh rasa terima kasih dan bahagia atas maafnya. Jangan senang dulu, Mas. Perbuatanmu ini takkan pernah aku lupakan sama sekali seumur hidupku. Suaranya pelan, namun begitu tajam dan penuh penekanan, membuatku terkejut. Kamu kok dendaman gitu sih? Aku tertawa tanpa suara untuk menghilangkan resah dan menutupi kecewaku dengan sedikit candaan. Berharap dia merespon candaan nol besar. Dia tetap memasang wajah dinginnya. Kesalahan besarku. Aku tak akan mengulanginya lagi. Kita jemput Tiara, Mas. Aku siap-siap dulu, ucapnya yang aku balas anggukan. Dia berjalan masuk ke dalam kamar. Mungkin mau dandan dulu. Biasa, perempuan kan suka dandan sebelum kemana-mana. Tapi itu tak biasanya. Karena biasanya dia cuek-cuek saja. Akhir-akhir ini dia selalu tampil fresh dan cantik. Jujur, aku suka, tapi juga takut. Takut ada yang kecantol sama istriku. Arman misalnya. Arman, laki-laki itu harus aku pertimbangkan. Sepertinya dia suka istriku. Sudah sejak lama aku memperhatikannya. Dia seperti yang sedang naksir istriku, Vira. Aku jadi kesal mengingat kedekatan Arman dan Vira. Dirt. Ku dengar nada getar pada ponselku. Aku memang sudah mengubahnya ke dalam mode getar sesaat sebelum pulang dari rumah Salma tadi. Kulihat telepon dari Salma. Aku bimbang antara menerima atau menolak panggilannya itu. Akhirnya aku putuskan untuk Terima kasih ya karena kalian udah nonton videonya sampai selesai. Beri dukungan channel ini dengan subscribe, like, dan komentarmu juga. Ditunggu juga saran dan kritikmu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Mira Story Channel.